warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanikal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, terutama setelah selesai menunaikan ibadah salat, dan juga bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, baru saja kita mendengar lantunan surat Al-Baqarah ayat yang terakhir yang disampaikan oleh Sudes. Subhanallah. Panjenengan kalau benar-benar memperhatikan taugoninya tadi, itu seperti yang dibacakan oleh As-Sudes. As-Sudes itu siapa? Mungkin sedikit, pada suatu hari seorang suami meminta kepada istrinya, buatkan masakan yang paling istimewa hari ini. Kawan-kawan saya mau datang di rumah ini. Kemudian si ibu itu membuat masakan macam-macam, ada gulenya, ada nasi bukhari, ada macam-macam, banyak disediakan di atas meja begitu. Di halaman sana ada anak kecil laki-laki, dia sedang bermain tanah, debu-debu itu. Sementara hidangan sudah tersedia menunggu tamu. Kemudian anak kecil ini menggenggam debu, menggenggam pasir, masuk ruangan, kemudian masakan itu semuanya ditaburi. Ini bahasa Jawa ini diuwur-uwuri, tanah semuanya. Wah, ibunya melihat. Apa kemudian yang dikatakan oleh ibunya? Idhab anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergi kamu. Yo, masakan sudah disiapkan seperti itu, dikasih tanah semua. Pergi kamu. Allah akan menjadikan kamu imam haramain. Itu kata-katanya. Apa yang terjadi sekarang? Subhanallah, Sudes itu menjadi imam haramain. Lagunya seperti itu tadi. Apa kemudian yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Ternyata hadis Nabi yang menyatakan, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni. Aku, kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, mengikuti persangkaan hambaku. Sepanjang dia mengingatku, maka aku akan bersamanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis itu, belakangan sains psikologi modern mengungkapkan bahwa ternyata setiap hari manusia yang paling cerewet, nyebut saya yang paling cerewet ibu-ibu apa bapak-bapak ya? Kata bapak-bapak, ibu-ibu. Kata ibu, bapak saja ada yang cerewet kok. Gitu. Bapak ya Pak, akhirnya dia manggil bapak. Yang paling cerewet itu, sejak bangun pagi sampai tidur lagi, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak lebih dari 20.000 kata. Sak cerewet-cerewetnya wong. Berarti dihitung. Kalimat yang keluar, kata yang keluar dari dirinya, keluar untuk orang lain. Kemudian juga diteliti
Bagaimana kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak keluar dari dirinya, tetapi dia batin. Istilah Jawanya batin, ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan talk self, berbicara pada dirinya. Ternyata ketika seseorang diteliti, banyak orang yang diteliti, berbicara pada dirinya itu 3 kali lebih banyak daripada berbicara kepada orang lain. Jadi sebanyak 60.000 kata orang berbicara kepada dirinya setiap hari. Dan itu akan menjadi permanen bagi dirinya, akan menjadi kenyataan bagi dirinya. Karena itu tadi, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, akan mengikuti persangkaan hambaku. Begitu panjenengan bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Duduk dulu sebentar, ojo salto. Dulu waktu kecil ya salto, bangun tidur langsung salto, enggak apa-apa. Tapi karena umur sudah 50, duduk dulu sebentar, 30 detik. Kemudian berdiri, kemudian baru jalan, kemudian minum air hangat 1 gelas, kalau bisa 2 gelas. Itu semuanya awal kesehatan bagi panjenengan. Kemudian panjenengan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan rutinitas bersih-bersih semuanya, kemudian sholat. Tentunya masih sholat sunnah karena sebelum subuh panjenengan lakukan. Dan apabila itu terus dilakukan setiap hari dan batin panjenengan yang bagus-bagus, yang positif, alhamdulillah, urip kok enak temen, ya sehat, alhamdulillah. Anak-anak semuanya baik, anak-anak semuanya mabrur, tetangga semuanya baik, kawan-kawan juga mendukung. Semuanya positif yang diucapkan, yang di dalam hati. Subhanallah, hari itu panjenengan sukses. Dan bila ini dilakukan setiap hari, maka panjenengan setiap hari sukses. Sukses adalah milik orang yang serius untuk mendapatkan sukses, untuk mengusahakan sukses. Jadi subhanallah, itu ternyata kesuksesan itu dari apa yang kita batin. Yang kita batin itu akan menjadi tetap permanen di dalam diri kita. Sekarang dipersilakan kepada panjenengan yang batin-batin yang bagus seperti ibunya Sudes itu. Sampai dengan anak yang bengal seperti itu, dia harus mengulangi masak lagi, mungkin beli karena waktunya tidak ada, tapi yang diucapkan, idhab anta ja'alakallahu imaman haramain. Pergi kamu, Allah akan menjadikan kamu imam 2 tanah suci, Makkah dan Madinah. Sekarang menjadi kenyataan. Silakan ibu, ini terutama ibu ya, kalau putra-putrinya bengal seperti itu, mohon maaf agak nakal begitu ya. Misalnya agak nakal, kowe tak sepatani jadi presiden ke-9 kowe mana? Oh, bagus ya. Atau presiden ke-8, kan belum dilantik ya. Iya, presiden ke-9 misalnya seperti itu. Subhanallah. Jadi apa yang kita ucapkan harus yang baik. Semuanya positif. Orang yang positif, batinnya, auranya positif. Ketika seseorang mengeluarkan aura positif, diterima oleh alam sekitarnya. Kemudian dikembalikan lagi kepada dia. Jadi ini sudah nasnya jelas, hadis sahih itu tadi. Menurut psikologi modern sudah jelas. Karena itu maka mari kita sukses hidup dengan menebarkan yang positif. Kalau begitu bangun pagi, urip kok angel temen, susah, Pak mangan apa iki dina iki. Kanca-kanca ya padha munafik kabeh seperti itu. Jangan seperti itu. Semuanya harus positif. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, hari ini tanggal 3 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Berdasarkan penelitian menggunakan program
program Accurate Time, bahwa dalam kita menetapkan Hari Raya Idul Kurban sampai dengan tahun 2065, semoga kita masih hidup, 2065, itu hanya ada 9 kali kita berbeda pendapat. Yang pertama tahun 2023 insya Allah berbeda. Mengapa berbeda? Karena Muhammadiyah menetapkan berdasarkan teori wujudul hilal. Apa teori wujudul hilal? Bila hari itu, kemarin tanggal 29 Dzulqa'dah, itu bertepatan hari apa? Kamis ya, hari Kamis. 29 Dzulqa'dah hari Kamis. Kemudian sudah terjadi ijtima'. Lalu pada saat matahari tenggelam lebih dahulu dari bulan. Dan pada saat itu hilal ada di atas ufuk. Maka berarti besok sudah tanggal 1. Sehingga hari Jumat yang lalu itu kita memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Itu teori wujudul hilal. Teori yang lain adalah ru'yatul hilal yang dilaksanakan pada tanggal 29 Dzulqa'dah. Dilihat, begitu terlihat besok tanggal 1. Nah, untuk teori wujudul hilal ini kita bisa melihat sampai dengan 2065. Jadi yang berbeda itu nanti insya Allah hanya di tahun 2023. Tahun 19, 20, 21, 22. 4 tahun lagi kita akan berbeda. Tidak apa-apa karena kita sudah tahu. Namun bila nanti ada hal lain berkaitan dengan sistem, barangkali juga berbeda juga. Kemudian tahun 2025, 31, 40, 56, 57, 63, 64, 65. Berturut-turut 63, 64, 65 berbeda 3 tahun. Tapi subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kan masih lama sekali ya, sampai 50 tahunan. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, pengertian udhiyah, ya. Udhiyah atau kurban adalah segala bentuk pendekatan. Qaribun itu dekat, ya. Kurban itu artinya semua usaha bentuk usaha untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah dan kurban keduanya sama-sama bentuk perkataan, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kurban bahasa Arabnya al-udhiyah, diambil dari kata-kata adha. Makna adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari. Tadi terbit matahari jam 5:52. Kemudian waktu duha itu ditambah dari saat terbit sampai dengan duha itu sekitar 4 derajat. Padahal 1 derajatnya itu membutuhkan waktu 4 menit. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 menit. Kalau panjenengan ingin sholat duha, begitu terbit tambah 16 menit sama dengan waktu duha. Kira-kira jam 6 lebih 10 menit itu sudah masuk waktu duha. Jadi tidak harus saya nanti duhanya jam 9, jam 10. Bila panjenengan repot, silakan mandi pagi, akhiri dengan wudhu, kemudian sholat duha. Ya, al-udhiyah dari kata-kata duha itu. Dan orang Jepang itu mengajari kita yang sangat sederhana. Kapan sih waktu duha? Hanya dengan menggunakan jari. Kalau ini ufuk, matahari ada di atasnya, berarti tinggi matahari 2 derajat. Jadi ini diletakkan di ufuk. Hanya di sini bangunan semuanya. Ya. Kalau seperti ini berarti ini ufuk, matahari di atasnya, matahari tingginya 4 derajat. Oh, ini sudah mulai sholat duha. Jadi seperti ini saja. Ini 2, ini 8 derajat dan seterusnya. 1 jari bila kita letakkan ini di ufuk, maka di atasnya
bulan, matahari dan sebagainya itu tingginya 2 derajat. Jadi betul tadi panitia mengumumkan kita mengawali sholat Idul Adha pada pukul 6.15 menit karena itu sudah masuk waktu duha. 6.10 saja sudah masuk waktu duha. Ini 6.15 menit. Kemudian syariat kurban ini dasarnya sangat-sangat kuat. Yani dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar, berkurbanlah. Dan banyak lagi hadis juga yang disampaikan di dalam Zadul Masir, kemudian Minhajul Muslim juga ada dalam bab udhiyah. Ini Al-Quran, syariat Quran, syariat kurban dalam Al-Quran, yakni surat As-Saffat 102-107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Kemudian kita mengatakan tarwiyah. Ini terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga ada yang kemudian berpuasa tarwiyah, puasa tanggal 8-nya. Namun ada hadis yang lain menyatakan saumu yaumi arafah fittasi min dzilhijjah. Berpuasa hari Arafah bagi orang yang tidak sedang dalam keadaan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau hari raya tadi sudah diumumkan pada hari Ahad depan, maka kita berpuasa pada hari Sabtu gitu ya. Saumu yaumi Arafah namanya. Kalau tanggal 8-nya tarwiyah ya. Kita punya sikap hukum atau sikap untuk memilih. Monggo panjenengan milih. Ada yang berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah, silahkan. Karena itu semuanya tidak akan mengurangi akidah kita sama sekali. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi bapak dan anak sama-sama imannya sangat tebal. Tidak seperti mungkin anak-anak yang antara bapak dan anaknya berbeda. Ada seorang hakim yang memutus perkara pidana. Seorang anak kecil mencuri, bahkan yang dicuri itu sepeda dicuri. Kemudian dia ketangkap, lalu ditetapkan oleh hakim dihukum penjara selama 3 tahun. Padahal hanya mencuri sepeda saja. Ternyata hakim ini luar biasa. Ditelusuri dari awal, ternyata si bapak ini mempekerjakan anaknya untuk mencuri. Habis mencuri sepeda, suruh mencuri lain, mencari lain, mencuri terus mencuri. Untuk apa? Untuk minum, untuk judi yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi ini bapak yang memberi ajaran sesat kepada anaknya kan. Anak dihukum 3 tahun. Mengapa? Karena ternyata ada penjara anak-anak dan anak ini bisa sekolah dengan tenang di dalam penjara selama 3 tahun. Sehingga dia bisa lulus SMP selama di dalam penjara. Bapaknya tidak diapa-apakan, tapi bapaknya semoga insaf kan begitu ya. Itu cerita di balik penjara. Tapi ada lagi yang hebat, bahkan subhanallah luar biasa. Anak-anak juga. Dia punya seorang bapak yang jualan sayur di Jakarta sana, di Tangerang. Karena bapaknya dikompas, diminta uang sama preman, maka kemudian bapaknya tidak mau. Ya hari ini diminta sekian nggak apa-apa, tapi ternyata tambah tinggi. Bapaknya, saya tidak mau memberi. Apa yang terjadi? Dibunuh dia. Si bapak dibunuh, meninggal. Anaknya waktu itu baru berumur 7 tahun. Dia menelisik siapa yang membunuh. Ternyata ketua preman. Dia ambil pisau dapur, dia pergi ke pasar, dia cari siapa yang membunuh ayah saya. Ngerti apa kamu anak-anak gitu ya. Tapi ternyata
saya, kata preman itu, saya yang bunuh, mau apa lo gitu ya. Tapi hebatnya belum tersentuh hukum waktu itu. Tapi anak ini cepat sekali. Begitu dia datang ke sana, tahu pembunuhnya, dia lompat, dia tusuk di ulu hatinya, mati preman itu. Subhanallah. Tapi anak ini kemudian di penjara bisa keluar. Mengapa keluar? Karena rindu dengan ibunya. Dia keluar, masuk ke tong sampah, dibuang di sampah sana, lalu lari ke rumah. Kemudian sipir ke rumahnya, kenapa kamu keluar dari penjara? Saya rindu dengan ibu saya. Nah, kemudian dijemput lagi. Yang kedua, dia orang hebat, anak hebat, pinter. Dia membaca bahwa ragi, tape itu ternyata bisa melenturkan tembok. Padahal di penjara itu diberi tape setiap minggu 2 kali. Dia enggak makan. Tape itu kemudian dioles-oleskan di tembok. Sampai 4 bulan. Begitu 4 bulan, tembok itu didorong, brol, keluar dia. Enggak kemana-mana, ke ibunya. Ketika dijemput, kenapa keluar? Saya rindu sama ibu saya. Subhanallah. Itu baru umur 7 ke 8 tahun. Sekali lagi, dia di kamar mandi itu lihat ember, ada kawatnya. Diambil kawatnya, dia sembunyikan. Suatu malam dia buka gembok dengan kawat itu, kemudian masuk ke ruangan pimpinan penjara. Dia mendekam di situ di ruangan pimpinan penjara, kan nggak ada sipir yang berani masuk ke ruangan penjara itu. Kemudian dia keluar dari situ sampai di rumah. Kepala sipirnya nggak usah dijemput, nanti dia pulang sendiri. 2 hari kemudian pulang dengan membawa surat, mohon maaf saya keluar dari penjara karena saya rindu sama ibu saya. Subhanallah, ini 8 tahun loh sudah cerdas seperti itu. Ini harusnya anak seperti ini mendapat apa ya, mendapat hadiah yang luar biasa kan. Sekilat itu dia bisa mendapatkan siapa pembunuh ayahnya. Ya mungkin barangkali waktu itu polisi tidak tahu ya, tapi sekilat itu, subhanallah, luar biasa ya. Jadi itulah bapak dan anak. Yang ini Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, bapak dan anak sama-sama kuat imannya. Begitu madza taro, bagaimana pendapatmu? Ini juga yang dijadikan sebagai dasar mengapa kata-kata kalimat ru'yah yang akar katanya dari ro'a, yaro. Di sini madataro kan artinya bukan bagaimana Ismail kamu melihat, kan bukan begitu. Tapi bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Jadi ru'yah itu juga termasuk ar-ru'yah bil akal. Ar-ru'yah bil akal atau ru'yah dengan bil ilmi. Ru'yah dengan akal, dengan ilmu pengetahuan adalah hisab. Ini juga semacam ada dasar hisab dari sini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Dan karena keikhlasan yang luar biasa digantilah, ditebuslah ya, wa fadaina, kami tebus Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Jadi itu dasar untuk kita semuanya. Kapan kita menyembelih? Nyembelih adalah pada Yaumun Nahar atau hari raya Idul Adha, tanggal 11 Agustus yang akan datang, hari Ahad. Bahkan seseorang yang menyembelih pada hari Ahad ba'das sholah itu sudah tamma nusukuhu, sudah sempurna ibadahnya. Dan barangkali juga diawali dari batin tadi ya. Alhamdulillah tahun kemarin saya bisa kurban. Semoga tahun ini ada rezeki lagi bisa kurban. Tahun depan begitu. Hanya terus setiap tahun dia kurban. Karena apa? Qad tamma nusukuhu, sempurna ibadahnya itu apabila kita mau berkurban untuk menyembelih seekor kambing pada hari raya Idul Adha. Kemudian besoknya kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah,
itu adalah hari menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta. Tidak hanya pada hari itu saja, tetapi yang utama, yang afdal adalah yaumun nahar, ba'da shalah. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Musalla itu pada saat itu dimaknai bukan musola-musola maaf yang seperti di Noyontaan, Gang 19 ada musola, 17 ada 15 terus, bukan itu. Tapi as-sokhra, sokhra itu adalah lapangan yang punya kemampuan berkurban. Kalau sekarang punya uang 2 juta, berapa di sini Pak? 500, 2.500.000, alhamdulillah. Ada di masjid lain 2 juta saja. Di masjid lain ada yang 1.900.000, ada itu. Ada masjid lain 2.650.000. Tapi ada di sebuah masjid sampai dengan 3.500.000. Nah, subhanallah. Itu kan pilihan. Saya yakin orang itu semuanya sudah cerdas kan gitu ya. Sudah cerdas semuanya. Alhamdulillah di sini 2.500.000. Punya uang 2.500.000 kok tidak mau dikeluarkan untuk kurban, jangan dekat-dekat musola kami. Ini artinya sangat ditekankan semua orang Islam yang mempunyai kemampuan, rezekinya lapang pada waktu itu, silakan beli. Bahkan mungkin itu tadi sejak awal, ini sekarang alhamdulillah selamat kepada panjenengan semuanya yang sudah mencita-citakan sejak awal dan sekarang sudah niat, bahkan sudah membayar kurban, selamat. Tapi untuk yang belum, silakan dari sekarang niat. Karena itu tadi, wallah inda dhanni abdi bi. Allah mengikuti kehendak panjenengan. Kalau panjenengan insya Allah tahun yang akan datanglah 2020 saya akan kurban, insya Allah bisa 1441. Jadi sangat ditekankan kurban bagi orang muslim. Hadisnya ini. Hukum korban, ada sunnah ainiyah. Ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Jadi sunnah al-mu'akkadah. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama dan memupuk makna kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama yang harus digalakkan. Ada 2 macam sunnah, sunnah ainiyah. Kalau fardu ain. Kemudian sunnah kifayah, fardu kifayah. Sunnah ainiyah adalah sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Kalau sunnah kifayah disunahkan dalam satu keluarga, bapak, ibu, anak-anak, cucu, misalnya ada 15 orang satu keluarga, berkurban 1 atau 2, itu namanya sunnah kifayah, gitu ya. Bukan anak saya 4, hari ini kurban, tahun ini kurban untuk bapaknya, tahun depan untuk istrinya, tahun depannya lagi untuk anaknya nomor 1, tahun depannya lagi, bukan itu. Tapi seekor kibas itu cukup untuk keluarga. Itu banyak keterangan dari ulama juga seperti itu. Jadi li ahlil bait, untuk keluarga, bukan orang per orang. Tapi kalau memang dalam satu keluarga anaknya juga menabung, 4 orang semuanya, kemudian bapak ibu, orang yang numpang di situ 1, 7 orang ngiur gitu, beli seekor sapi, subhanallah, itu luar biasa ya. Jadi 1 ekor sapi bisa untuk 7 jiwa. Imam Abu Hanifah wajib malah dia. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Kalau jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Tapi Imam Hanifah kalau mampu wajib, ya, mampu wajib.